Halo guys, assalamualaikum. Balik lagi bersama aku Ines, seorang ibu rumah tangga dengan 2 orang anak. Di awal video ini kalian bisa ngeliat ya kamar aku yang berantakan, udah kayak kapal pecah bekas si ade berantakin tadi. Jadi kalian udah tahu ya, malam hari ini kegiatan aku mau ngapain ya? Aku mau beres-beres kamar yang udah kayak kapal pecah. Sedangkan ini udah di malam hari, kita mau tidur di kamar ini, tapi kamarnya masih berantakan dan kotor. Jadi ini aku mau beresin dulu. Jadi dari tadi tuh aku cuma tiduran aja sambil scroll HP, karena kan emang udah malam hari juga, jadi santai gitu ya, nggak ada kerjaan lainnya lagi. Tapi ternyata guys, aku kasihkan scroll HP, si ade malah berantakin kamar sambil mainan yang baru dikasih dari anaknya ade sama si kakak juga, karena si ade baru habis baik dari sakit, jadi dihadiahin atau dikasih mainan ini. Terus si ade juga berantakin kamar sambil sobek-sobekin kertas. Aku tuh sebenarnya tipe orang yang jarang banget gitu ya buat scroll HP terlalu lama. Aku tuh biasanya main HP palingan cuma untuk konten aja. Selebihnya itu kalau udah selesai konten aku jarang banget untuk pegang HP. Cuma aku tuh lagi ada proyek hayalan aku, jadinya tadi aku scroll HP itu untuk ngeliat toko orange, karena ada yang mau aku beli di toko orange itu. Jadi tadi aku tuh kelamaan scroll ngeliat toko orange sampai aku nggak sadar ini kamar aku udah kayak kapal pecah dibuat si ade. Ini si ade udah aku suruh lagi naik ke atas kasur karena emang udah bersih kasurnya, udah aku tepasin pakai sapu lidi. Mainan barunya juga dideketin sama si ade naik ke atas kasur. Di sini aku juga ada kasur lama tuh ya guys. Apa yang masih punya kasur kapuk kayak gini, itu tuh kasur ibu mertua. Jadi kita tuh emang tidurnya kan bertiga, aku, si ade sama pak suami. Si ade sama pak suami ini tuh tidurnya nggak enak diem, kayak jarum jam mutar gitu ya. Mereka itu berdua kepengennya luas, jadi kadang ada yang ngalah. Si ade kadang tidur di kasur yang di bawah tadi, kadang pak suami juga. Jadi salah satu mereka nih pada ngalah. Biasanya sih pak suami sih yang ngalah ya. Sekarang pak suami seringnya tidur di bawah di kasur yang tadi, si ade tidur di atas ini. Di sini tuh si ade udah ngantuk, tapi aku mau beres-beres dulu nih guys, baru aku nanti nemenin si ade untuk tidur. Sebenarnya aku tuh males banget kalau malam hari mau beres-beres kayak gini, karena emang badan udah capek, kepengennya tiduran aja. Tapi gimana ngeliat kamar udah kayak kapal pecah tadi, dan ini banyak banget berserakan kertas-kertas. Kalau kalian lagi ngapain nih guys pas nonton video aku? Apa udah istirahat juga sambil tidur-tiduran scroll HP kayak aku tadi? Emang ya guys, HP itu magic banget ya, kalau kita kelamaan main HP itu nggak sadar apa sama waktu ya. Jadi kayak terhipnotis gitu. Jadi mendingan aduh nggak usah lama-lama deh main HP. Ini aku buang aja sampah kertasnya ya guys, jadi tinggal sisa debu-debunya aja nanti yang aku sapu. Sebenarnya aku kasihan sama si ade tuh, si ade udah ngantuk, tapi aku mau selesaiin dulu nih buat nyapu-nyapunya, baru aku temenin si ade. Sabar ya deh. Ini tuh videonya nggak banyak yang aku cut, jadi aku percepat aja. Tapi ini juga videonya menurut aku udah kepanjangan. Aku tuh kalau video kepanjangan kayak gini suka bingung mau ngomong apa lagi, dan kadang itu suka keulang-ulang tanpa aku sadari ngomongnya. Pas aku sadarnya itu pas aku nonton videonya yang udah aku upload, baru aku sadar ternyata aku ulang-ulang ngomongnya. Nah di bagian sini juga berantakan. Ini tuh bekas tadi mainan si ade, bungkusnya ini mau aku buang juga. Nah di bagian ruangan TV ini nih ya guys, yang mau aku ubah, mau aku bikin musola kecil di sini. Mudah-mudahan bisa secepatnya terlaksana ya guys, ide-ide aku atau hayalan aku ini. Ini sampahnya nggak aku buang keluar karena emang udah malam, jadi aku taruh aja di belakang pintu ini dulu, besok pagi baru aku buang keluar sampahnya. Soalnya kata orang itu pamali atau pantangan kalau di sini, kalau misalkan nyapu malam-malam itu dibuang keluar, jadi harus ditaruh ke belakang pintu gitu. Ini tuh di panci besar ini tuh sop pentol yang aku bikin di vlog kemarin itu, tapi ini aku mau panasin tadinya, tapi nggak jadi karena emang udah basi. Pas aku cium tadi udah nggak enak baunya, jadinya aku buang. Untungnya tinggal sedikit pentolnya. Sini aku panasin sopo tahu aja, karena tadi pas suami beli sopo tahu, karena si ade itu sekarang lagi suka sama sopo tahu. Bekas kemarin si ade sakit itu bapaknya kan beli sopo tahu, akhirnya sampai sekarang si ade ketagihan sama sopo tahu, tapi kita nyebutnya itu sopo jarwo, jadi aku kadang-kadang lupa nih nama aslinya sopo tahu. Tapi beneran sopo tahu itu ternyata harga seporsinya mahal ya guys, kalau nggak salah itu
itu seporsinya 40 ribuan. Dan si Ade sekarang suka sama sopo tahu. Tapi kalau beli sopo tahu tiap hari terus lumayan lah guys ya harganya. Kemarin itu si Ade sukanya sama sop kepiting, itu harganya masih agak mendingan 25 seporsinya. Itu tuh di tempat warung makan yang sama juga jualannya. Dan aku udah bisa buat sop kepiting, itu rasanya agak-agak sama lah ya. Si Ade juga suka kalau misalkan aku buat sop kepiting. Tapi kalau untuk sopo tahu aku belum bisa, dan susah juga mungkin ya nyari yang itunya tuh, yang tahunya itu, yang tahu apa sih tuh, dia kan lembut banget ya kalau sopo tahu yang tahunya itu aku nggak tahu belinya di mana. Yang tahu lembut itu aku nggak tahu juga apa namanya. Tahu lembut itu yang biasa di sopo tahu, kayaknya sih yang buat mahal itu ya si tahunya itu ya guys, yang lembut banget. Kalau kalian yang pernah makan sopo tahu atau tahu resepnya, kalian bisa tulis di kolom komentar itu tuh namanya tahu apa dan belinya itu di mana. Aku sih biasanya nyebutnya sih tahu sutra kali ya guys, soalnya dia lembut banget sih. Kayaknya itu mahal deh tahunya. Ini lanjut, aku masih nyuci piring. Jadi malam hari ini tuh aku kegiatannya cuma tadi beres-beres kamar yang berantakan sama nyuci piring. Sebenarnya malam ini tuh aku lagi mager banget, tapi ya keadaan yang memaksakan aku untuk bergerak. Tapi alhamdulillahnya rumah jadi bersih kembali dan cucian piring juga udah nggak ada. Aku tuh kepengen banget nyoba ngerikuk makanan sopo tahu tadi, tapi aku belum tahu cara masaknya dan bahan-bahannya, yang terutama sih yang tahu lembut yang tadi itu. Karena kalau beli itu berasa banget guys, harganya itu seporsinya 40 ribu, ya Allah. Dan itu tuh seporsinya ya seporsi mangkuk kecil gitu, mangkuk sedang gitulah guys, nggak yang mangkuk besar. Karena itu kan mungkin memang masuk makanan resto juga, jadi agak lumayan mahal. Ini alhamdulillah aku udah hampir selesai nyuci piringnya. Udah deh, kita ngomongin sopo tahunya tadi ya. Aku mau kembali ngomongin musola kecil yang aku mau bikin nih, ide aku atau hayalan aku. Soalnya ya guys, kenapa aku mau buat musola kecil di rumah aku? Karena biasanya itu kan ada tamu nih yang numpang sholat. Biasanya itu aku suruh sholat di dalam kamar si kakak atau enggak di kamar yang biasa aku tempat gosok. Tapi kadang-kadang itu nggak memungkinkan juga. Kadang jadinya si tamunya ini sholatnya itu di ruang TV tadi, tapi kan nggak enak, biasa orang lalu lalang di situ. Kadang Pak suami juga sering banget sholat di ruang TV tadi. Jadinya mau aku buatin khusus gitu untuk musola kecil di ruangan TV tadi. Alhamdulillahnya Pak suami juga udah setuju, dan udah aku pesen juga di toko Orange tadi perintilan apa aja nih yang bakalan aku beli nanti untuk di musola kecil dan untuk buat wall-walling TV juga. Jadi buat kalian yang penasaran, ditunggu vlog selanjutnya ya guys. Mudah-mudahan sih secepatnya. Oh ya, di sini tuh sebenarnya si Ade udah tidur guys. Tadi jadi aku habis nyapu itu langsung nemenin si Ade untuk tidur. Nah pas si Ade udah tidur tadi aku temenin. Aku langsung nyuci piring karena cucian piring aku juga udah lumayan banyak. Tapi ini alhamdulillahnya udah selesai nyuci piringnya guys. Sampai sini vlog aku kali ini.